Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan. Marilah saudara-saudaraku, sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allahku, tempat perlindunganku, Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sedetik pun. Ya Bapa, Allahku, Allah yang rahmani dan rahimi, yang kami panggil di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Di bawah kemurahan-Mu kami semua ada karena Engkau berdaulat. Ya Bapakku, pagi yang indah ini kami boleh mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan menyediakan hari ini, hari pemberian-Mu ini Tuhan. Dan Engkau telah menyediakan semuanya yang kami butuhkan, terlebih-lebih udara untuk bernafas kami Tuhan, dan air untuk mengguyur badan kami dan menetesi tenggorokan kami. Dan sekarang tibalah waktunya Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, saat ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema rumah yang dibangun dengan hikmat. Dengan kita mengambil bacaan dari Amsal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang demikian firman-Nya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembeliannya, mencampur anggur dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik orang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihnya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Carilah orang yang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rumah yang dibangun dengan hikmat. Mari kita semua membangun rumah kita dengan hikmat Tuhan. Untuk itu, marilah kita melongok melihat ke dalam wanita yang berhikmat. Dan apa yang dilakukan? Mari mengintip lewat jendela Amsal 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Amsal 9 ayat 1. Salomo tak mengungkapkan tentang fondasi atau dasar rumahnya, tetapi yang diungkapkan adalah tiang atau pilar penyangga. Fungsi tiang adalah penyangga. Sebuah bangunan apabila tiang miring tidak kuat, jika kena angin mudah sekali roboh. Menurut ayat ini, rumah sudah ada tiangnya, tetapi miring. Apa toh itu 7 tiang itu? Yang pertama, tiang yaitu tiang iman, sama dengan keyakinan.
Yang kedua, tiang pengharapan, yaitu harapan kita kepada Tuhan, atau dalam bahasa Jawa pengajeng-ajeng. Yang ketiga, tiang kasih atau katresnan, kita harus mengasihi satu sama lain. Yang keempat, ibadah kita kepada Tuhan. Yang kelima, doa. Yang keenam, pujian. Yang ketujuh, ketaatan. Ketujuh ini harus kuat karena menyangga fondasi menolong di dalam kehidupan seorang percaya, yaitu menopang rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menegakkan ketujuh pilar, memotong ternak, persembahan. Memotong ternak artinya kita mempersembahkan. Bagaimana persembahan kita setiap hari, setiap bulannya. Lalu mencampur anggur, yaitu darah Yesus. Apa itu? Firman Tuhan. Dan roti artinya kehidupan. Rumah yaitu yang pertama, tempat yang penuh ketenangan. Selalu ada shalom di dalam rumah itu. Itu ciri khas rumah orang percaya. Lalu yang kedua, tempat penuh damai. Bahkan tidak ada perselisihan, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada piring terbang dan lain-lainnya. Jadi di situ penuh damai. Mari kita menciptakan rumah itu penuh damai. Tempat ketenangan, lalu di situ penuh kedamaian. Yang ketiga, tempat kesejukan, seperti air yang terus mengalir, yaitu mengalir seluruh rumah tangga kita. Dari rumah tangga kita selalu ada kesejukan. Tempat keindahan, rumah diatur secara artistik, mengatur dengan kasih di dalam Kristus Yesus. Yang kelima, tempat tidur yang teratur. Yang keenam, tempat penyegaran jasmani maupun rohani, menghadirkan Roh Kudus. Yang ketujuh, tempat kasih sayang yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 9. Marilah kita, saudaraku, membangun rumah kita dengan hikmat Tuhan. Kita percaya kiranya rumah kita jadikan hikmat Tuhan, supaya orang-orang bisa melihat kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga benar-benar apa toh yang 7 tiang tadi kokoh sekali. Tiang imannya benar-benar mempunyai keyakinan kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, tiang pengharapan yang kita harapkan hanya pengharapan kita kepada Kristus. Tiang kasih, yaitu kasih kita kepada sesama kita, dan kasih Kristus sudah mendahului kita karena Kristus adalah kasih. Lalu yang keempat, yaitu tiang ibadah. Bagaimana kita ibadah kepada Tuhan? Ibadah tidak hanya harus di gereja, tetapi kita harus bisa menciptakan ibadah di rumah, yaitu misbah keluarga atau ibadah pribadi, supaya kita lekat dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan juga terus kita berdoa, memohon kepada Tuhan, karena doa itu tidak hanya sekedar berdoa, tetapi doa itu ada dua arah, ada timbal balik. Kita ngomong kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan kita juga mendengarkan Tuhan. Apakah ini diizinkan Tuhan atau tidak? Bagaimana caranya? Tentu semuanya sudah mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Lalu setiap hari kita itu harus ada pujian
itu bisa menyegarkan jiwa kita dan juga menyingkirkan segala pikiran-pikiran negatif dan terfokus kepada Kristus. Yang ketujuh yaitu ketaatan. Ketujuh ini harus kuat, taat. Tidak hanya taat saja, setia. Namanya setia itu fokus kepada Tuhan kita. Lalu taat. Taat itu melakukan segala perintah Tuhan. Lalu yang ketiga itu juga menjaga kekudusan Kristus. Dimanapun kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak harus menjaga kekudusan Kristus. Apalagi kita bergaul, dimanapun kita bergaul, dalam komunitas apa, baik itu rohani maupun bukan rohani, kita harus selalu menjaga kekudusan Kristus. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita harus meletakkan Allah di atas segala-galanya. Jadi apa-apa itu harus fokus berbicara kepada Tuhan. Yang didahulukan adalah Tuhan. Contoh yang sederhana, jikalau di salah satu keluarga kita ada yang sakit, kita tidak perlu bingung. Ada yang ini bagaimana? Dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit mana? Petrus itu dipanggil ketika Dorcas itu sakit atau dikatakan mati, tetapi Petrus menyuruh orang-orang itu keluar. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Di situ Petrus yang pertama, yaitu mengkhususkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mari saudaraku, jadi kita harus selalu taat, setia, menjaga kekudusan Kristus, dan meletakkan Allah di atas segala-galanya. Kami percaya kita pasti akan bisa membangun keluarga kita, membangun rumah kita dalam keadaan seperti ini. Banyak godaan, banyak sekali rintangan, apalagi pandemi seperti ini, resesi ekonomi seperti ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan, saudaraku. Kita akan dibawa Tuhan dan diletakkan di negeri yang tidak tergoyahkan. Seperti Nuh, semuanya lenyap, tetapi Nuh tidak lenyap. Nuh masuk bahtera, akhirnya semua tidak ada, hanya Nuh ke-8 orang itu selamat. Inilah saudaraku, mari kita membangun rumah dengan hikmat Tuhan. Kami percaya ketujuh tiang dan 4 tadi, kesetiaan, ketaatan, dan meletakkan Allah di atas segala-galanya, dan menjaga kekudusan Kristus. Niscaya kita akan bisa membangun rumah tangga kita dengan hikmat, dan itu juga akan dilihat menjadi surat-surat yang terbaca, menjadi contoh di kanan kiri muka belakang atau di teman-teman kita, baik itu teman-teman rohani maupun bukan rohani. Siapa yang mendapat nama baik? Bukan kita, tetapi Tuhan. Oh, itu karena dia orang Kristen, maka dia bisa membangun rumah dengan hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita memohon di dalam kita membangun rumah kita ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tetapi kalau Anda tidak memohon dan meminta kepada Tuhan, Tuhan hadir di dekat saudara-saudara. Tetapi kalau mulut Anda tidak berkata-kata, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau Anda tidak memohon, meminta, seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah kamu akan mendapat, diberi,
Carilah kamu akan mendapat, ketuklah kamu akan dibukakan. Mari saudara-saudaraku, waktunya masih ada. Terus fokus kepada Tuhan. Bangunlah rumahmu, rumah tanggamu dengan hikmat. Kami percaya engkau akan selalu merasakan zaman kasih Tuhan dimanapun. Damai sejahtera selalu mengikuti kita. Mari saudaraku, kita hening sejenak, memohon kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan keluarga kita supaya tidak melenceng dari rel yang sudah ditentukan Tuhan. Mari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam keluarga kami. Engkau merapikan keluarga kami. Dan Engkau memberikan hikmat kami supaya kami bisa membangun rumah tangga dengan hikmat-Mu. Seperti yang ditulis di Amsal 9 ayat 1-6 tadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya semuanya ini datangnya dari Engkau. Dan pada saat ini kami serahkan kepadamu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Immanuel. Amin.